persiapan sebelum sholat. Pertama, mengetahui masuknya waktu. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, persiapan kita sebelum sholat. Persiapan saat dirimpun sholat, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Ini dijelaskan, apabila seseorang akan mengerjakan sholat, hendaknya ia memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat sholatnya suci dari najis hissiyah atau najis yang tampak. Dipastikan badan kita bersih dari najis, pakaian kita bersih dari najis, tempat sholat kita bersih dari najis. Hal ini tentu wajar karena sholat itu adalah komunikasi dengan Allah yang mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Oleh karena itu, orang yang menghadapnya tentu selayaknya dalam keadaan bersih dan suci. Dalilnya firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian hadisnya pertama, hadis dari Jabir ibni Samurah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usalli fi thawbil ladzi ati fihi ahli qala na'am illa an tara fihi syai'an fatagsilahu. Rawahu Ahmad. Dari Jabir ibnu Samurah diriwayatkan, ia berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah, kata orang itu tanya Rasulullah, apakah aku boleh sholat dengan pakaian yang aku pakai ketika berhubungan badan dengan istriku? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya boleh, kecuali apabila engkau melihat ada sesuatu atau najis padanya, maka basuhlah. Pakaian yang kita pakai sebenarnya boleh, tetapi memang karena mungkin sekarang kondisi ekonomi kita sudah bagus, antara kelambi sing digawe masalah, kelambi sing digawe pagawe, kelambi sing digawe sholat, kelambi sing digawe turu, itu kadang-kadang dewe. Sebenarnya boleh-boleh saja. Yang penting kan menutup aurat dan bersih dari najis. Rasulullah sendiri kan tidak, karena zaman Rasulullah itu kan kondisi Rasulullah dan sahabat waktu seperti itu. Bajunya ya itu, bahkan dalam Khalifah Umar bin Khattab saja itu sempat mau Jumatan itu telat goro-goro jemur pambine urung garing. Bahkan tambalannya itu juga banyak sekali. Saya kira orangnya lagi tambalan. Pemenang Khalifah najis ya. Boleh lah, misalnya pakaian untuk sholat sendiri, pakaian untuk kerja sendiri. Ya meskipun pada waktu kita kerja, terus ada waktu sholat, kita sholat dengan pakaian asal terbebas dari najis. Nah, najis itu yang terutama adalah kotoran manusia, baik itu air pipis maupun berak, itu yang terutama ya, najis itu. Kalau
memang jumhur ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Kotoran binatang yang halal dimakan itu juga tidak najis, jadi dia memang kotor tetapi kan tidak najis. Kalau Hasan dibikinnya Hasan itu kan yang jelas itu kan yang kita disuruh untuk membersihkan itu kan kencing dan beda dan darah haid itu yang harus dibersihkan. Kalau darah yang lain itu kan ketika orang itu mati syahid dalam peperangan, dia kan tidak disucikan lagi, bahkan bisa langsung dikubur dengan baju dengan badan yang penuh dengan darah. Tapi memang yang perlu dihati-hati ya najis itu ya terutama adalah kotoran manusia, kotoran sapi, kotoran wedus. Nah, itu ada pendapat tidak najis tapi kotor. Tapi kalau api sholat repot-repot kan tidak mungkin. Kan dulu kan sempat itu alasan ditantang orang. Bagi yang menyatakan bahwa kotoran sapi itu tidak najis, silahkan sholat dengan kotoran sapi. Jawab alasan. Kalau orang itu normal otaknya, sekalipun kotoran sapi atau kerbau itu tidak najis, gak mungkin dia sholat berbotan retong. Orang normal ini, nah meskipun itu secara akal, secara dalil itu tidak najis. Jadi suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Kalau baju kita terkena najis, berarti kita bicara dengan atas ya, ini dibersihkan saja. Nah misalnya sarung kita, nah dulu bikinnya itu, nah diuyoi bocah bayi lanang, sing urung mam, sing urung ngombe apa-apa sak liyane susu ibune, mung cukup diperciki. Diperhati juga. Nah, tapi nek air kencing anak perempuan atau bayi laki-laki yang sudah makan selain air susu ibu ya disiram dengan air mengalir seperti air kencing orang biasa disiram. Kan itu seperti peristiwanya ketika ada orang Badui yang pipis di pojokan masjid, kan disiram karena masjid zaman Rasulullah itu adalah tanah berpasir, diserap pasir, hilang, dia akan suci lagi. Jadi intinya air yang mendatangi najis. Jadi banyu siram. Iki lantai ini terus dibuyoi bocah. Pertama untuk proses. Nah kalau kita tahu najisnya, kasih kain dulu, biar diserap oleh kain dulu, terus nanti disiram. Kalau kita tahu betul-betul posisi pipisnya yang di situ dan hanya itu pipisnya, jadi itu yang dibersihkan. Dikuaki kain atau tisu, serap, terus disiram, gitu, dikeringkan. Nah, tapi memang kadang kita ini ragu. Akhirnya ya sak jujur sampai ayam mantap mati. Iya, jadi ya memang beda. Kalau maksudnya Rasulullah itu kan airnya diserap oleh tanah, cukup disiram sekali seret, ngesep, tidak berbekas. Bagaimana dengan pipis yang di kasur? Orang kasur itu berubah mungkin. Hakikat dari menghilangkan najis itu kan menghilangkan dari sifat-sifat najis itu, baik warna, bau, rasa. Kan itu, yang penting kan itu dibersihkan. Kalau kasur dipipisi bayi, dipemeng yang kering, ketika itu sudah kering,
dan aroma sudah agak mending, maka itu sudah dihukumi suci. Karena dengan mengeringkan itu juga bisa sudah menghilangkan najisnya yang dari cair itu kan hilang. Ya, tapi kan jenis wong kan amat kondisi. Kadang kita terpaksa sholat di atas kasur itu. Tapi yang spray, saya penting spray ini suci. Bahwa spray gak usah dipikir. Jadi yang pertama mengetahui masuknya waktu, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Kemudian yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, keterangannya, setiap orang yang hendak mengerjakan sholat harus memastikan bahwa ia berada dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas secara bahasa berarti kejadian atau keadaan yang baru. Menurut istilah, hadas adalah ketentuan syar'i mengenai suatu keadaan yang dapat menghalangi keabsahan seseorang melakukan ibadah-ibadah tertentu. Jadi kalau kita berhadas, itu kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu sebelum suci. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan pada seseorang yang disebabkan hadas, jadi sebagai hadas cilik ya. Penyebabnya satu, keluarnya kotoran dari salah satu dua jalan. Maksudnya buang air kecil, pipis. Berarti kita kalau habis pipis, habis disucikan, kita masih berhadas, hadas kecil. Buang air besar, berengek, bercawik, kita suci, tapi masih berhadas. Atau buang angin, ngentut, orang suci, tapi kita berhadas. Jadi nek berpipis, berengek, berngentut, nek apa sholat nggak boleh, karena kita masih berhadas. Harus membersihkan diri dari hadas itu. Yang pertama, jadi berhadas. Yang kedua, yang berikutnya, tidur nyenyak dalam keadaan berbaring. Ini maksudnya yang menghalangi kita beribadah tadi. Jadi tidur nyenyak dalam keadaan berbaring. Turun tangan, posisi nah nunggu itu gak apa-apa. Ada jumlah. Nah selain itu boleh terlalu. Nek jumlah terus selendek, ini posisi ini pada bergul, ya sedangkan bergul baik. Ya memang ada ilatnya katanya, memang kenapa kalau duduk sambil ngantuk sambil duduk itu tidak batal, karena ketika kita tidur sambil duduk itu kemungkinan keluar sesuatu dari belakang ini sulit. Tetapi intinya adalah ketidaksadaran. Dia yang di hadis itu kan pena itu kan diangkat ketika seseorang itu masih kecil, kemudian dalam kondisi tertidur tidak sadar. Jadi memang nek jemaah turu kalau lungguh itu tidak membatalkan wudunya, tapi nek turu kalau lungguh batal. Terus tidurnya dalam keadaan berbaring atau menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dalam makna bersentuhan langsung telapak tangan dengan kemaluan. Jadi kalau ada pembatasnya, ada dindingnya, dan misalnya gatal disebut jentingan, itu
menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu ada yang memahami itu ya memang menyentuh dengan telapak tangan. Tapi intinya menyentuh kemaluan itu maksudnya menyentuh dengan apa? Di sini dijelaskan ya. Lalu kan menyentuh itu menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa batas. Jarak orang jarak tetap batal. Kenapa kalau tidur sambil berbaring ini kan berarti kadang-kadang ya kemana tangan kita ini kan nggak tahu. Nah, jadi kemana tangan kita ini nggak tahu. Termasuk menyentuh kemaluan tadi. Yang seorang itu kan tidak terhalang oleh sesuatu dan bersentuhan langsung. Ulama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan terlalu kecil ini menyentuh kemaluan tanpa batas dan benar-benar menyentuh itu membatalkan wudu. Hadas besar adalah keadaan yang terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh keluarnya air mani karena mimpi atau karena dilakukan dengan sengaja, karena hubungan suami istri, atau karena haid atau nifas bagi wanita. Jadi hadas besar ini ya seperti itu, sudah paham semua insyaallah ya. Jadi hadas kecil dan hadas besar. Nah, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat sementara ia dalam keadaan berhadas kecil, ia wajib berwudu. Nah, jadi kalau menghilangkan hadas kecil cukup dengan berwudu. Dan apabila dalam keadaan berhadas besar, ia wajib mandi. Tetapi apabila ia tidak mendapatkan air untuk berwudu atau mandi, atau tidak bisa menggunakan air lantaran sakit atau dingin yang sangat, maka ia bertayamum. Ya seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini persiapan kita sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu. Jadi sholat itu enak waktu. Sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Kemudian menutup aurat, disebutkan ya seperti ini, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Kemudian yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi junub. Kalau tidak bisa menggunakan air, cukup bertayamum, baik menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah bab sholat. Langsung sholat ya, tentang tata cara sholat. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.